Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahih bihi ajsadana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Masyarul kiram, ahibati fillah, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Dengan itulah di siang hari ini kita bisa berkumpul, pertama dengan tujuan tentunya memenuhi panggilan azan, melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian sama-sama mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul ikhwah, hadirin hadirat, muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara sesuatu yang mesti kita perhatikan terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, agar perintah yang kita lakukan mendatangkan keberkahan kepada kita, diterima perintah yang kita lakukan, dijadikan sebagai amalan yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dibukakan setelahnya untuk kita kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Poin yang telah berlalu telah kita sampaikan pentingnya ilmu, mempelajari ilmu di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Andaikan seorang tidak berilmu ketika dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka niscaya kewajiban itu tidak akan terlaksana dengan baik, ma'asyar muslimin. Maka ilmuilah perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan yang kedua, setelah kita berusaha mempelajarinya, mengilmuinya, seluruh perintah, yang kedua adalah pentingnya kita mencintai perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pentingnya kita mencintai kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai ada sedikit pun terbesit dalam hati kita tidak mencintainya, tidak menyenanginya. Ketika kita melakukan perintah dan kita tidak mencintainya, kita tidak akan sampai kepada tingkatan yang akan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan na'udzubillah wa iyadzal billah, benci terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, benci terhadap perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebuah kenistaan. Ini merupakan sebuah kedurhakaan, pembangkangan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan keimanan seseorang bukan keimanan yang benar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla
terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada kita semua, tentang kita semua, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu wahai Muhammad, umatmu itu tidaklah beriman, tidaklah memiliki keimanan dengan sebenar-benar iman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu betul-betul menerima engkau sebagai penegak hukum, sebagai pemutus perkara di tengah-tengah mereka, dari masalah-masalah yang mereka jalani, perselisihan yang mereka jalani di tengah-tengah mereka. Engkau yang memutuskan perkara di tengah-tengah mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian Allah mengatakan, tidak sampai di situ, tidak boleh sedikit pun dalam hati mereka itu rasa sempit menerima ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketentuan Allah tabaraka wa taala. Maksudnya apa? Wajib kita mencintai ketentuan Allah, wajib kita mencintai ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat untuk kita lakukan di awal-awal. Tapi jangan kasih sedikit pun peluang syaitan bertempat di hati kita sehingga kita tidak mencintai perintah-perintah itu, sehingga kita tidak mencintai kewajiban-kewajiban itu. Cintailah perintah Allah Azza wa Jalla, kendati pun berat kita melakukan. Cintailah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendati pun mungkin berat di awal-awal kita melakukan, tapi cintailah dia, senangilah dia, berbahagialah dengannya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidak terdapat rasa sempit di dalam hati mereka wahai Muhammad atas apapun yang engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benarnya, kata Allah tabaraka wa taala. Itulah urusan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita. Apapun yang Allah putuskan mereka terima. Apapun yang Nabi putuskan mereka terima. Mereka terima dengan lapang dada, walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Dia akan mencampakkan hawa nafsunya karena konsekuensi keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya mesti tunduk kepada apa yang datang dari Allah, kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menjadikan hawa nafsunya untuk menimbang-nimbang, dia jadikan sebagai barometer kebenaran, tidak. Tetapi hawa nafsunya lah yang mesti tunduk kepada apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kalian, tidak benar keimanan seorang kalian itu tidak benar. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya pun mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hawa nafsu bukanlah tolak ukur kebenaran. Logika bukanlah tolak ukur kebenaran. Kalau hawa nafsu tolak ukur kebenaran, lalu hawa nafsu siapa yang dipakai? Semakin banyak orang akan semakin banyak hawa nafsunya. Si fulan menimbang seperti ini, si fulan menimbang seperti ini. Logika si fulan berkata begini, logika si fulan berkata begini. Kalau begitu tidak ada standar kebenaran dalam agama kita. Kalau dikembalikan tolak ukur barometer kebenaran itu kepada akal-akalan, kepada hawa nafsu, tidak. Tolak ukur kebenaran adalah qala Allah, qala Rasul, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, apa yang Nabi katakan di dalam hadisnya. Kalau sekiranya bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, dengan logika kita, logika dan hawa nafsu kita wajib tunduk kepada apa yang datang dari Allah, kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna perkataan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Allah Jalla wa Ala juga mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim
tidak boleh bagi orang yang mengaku beriman dari kalangan laki-laki maupun wanita, ketika Allah telah menetapkan satu ketetapan, Allah telah menetapkan satu hukum, Nabi telah menetapkan satu hukum, tidak boleh lagi orang-orang yang mengaku beriman mengambil pilihan-pilihan selain pilihan Allah dan pilihan Nabi. Apa maksudnya? Wajib orang-orang beriman dari tunduk kepada apa yang Allah pilihkan, kepada apa yang Nabi pilihkan. Wajib mereka mencintainya, menerimanya dengan sebenar-benarnya. Maka ada sebuah doa yang mungkin sering kita panjatkan namun kita tidak menyadarinya. Sering sang khatib berdoa dengan doa itu, namun mungkin banyak di antara jamaah tidak menyadarinya. Bagaimana pentingnya kita mencintai kebenaran, bagaimana kita pentingnya mencintai kebaikan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tahukah kita ma'asyiral muslimin, sering khatib memanjatkan doa ini dari mimbar khutbah, dari tempat-tempat penceramah. Mereka mengatakan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu betul-betul benar di mata kami, ya Allah. Warzuqna ittiba'ah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dia meminta dan memohon kepada Allah agar kebenaran itu dipandang benar oleh matanya, sehingga dia mencintainya, sehingga dia menyenanginya, bergembira dengannya, tidak sebaliknya. Berapa banyak orang sekarang meninggalkan kebenaran karena mata hatinya tidak memandang itu adalah kebenaran. Berapa banyak orang meninggalkan petunjuk karena mata hatinya tidak menganggap itu petunjuk. Dan ingat ma'asyiral muslimin, hujjah telah disampaikan dan telah ditegakkan. Tidak ada uzur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Umar dalam sebuah ungkapannya yang dinukil oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah? Umar mengatakan, la uzra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah. La uzra li ahadin. Tidak ada alasan nanti pada hari kiamat di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bagi seseorang yang terjerumus ke dalam satu kesesatan karena dia mengira kesesatan itu adalah petunjuk. Begitu juga sebaliknya, tidak ada alasan bagi siapapun yang meninggalkan petunjuk karena dia mengira itu merupakan kesesatan. Berapa banyak orang salah sangka di masa kita? Petunjuk disangka kesesatan, kesesatan disangka petunjuk yang datang dari Allah, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak tulus mencintai apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintailah apa yang datang dari Allah. Walaupun mungkin belum mampu kita melakukan, walaupun mungkin belum mampu kita menegakkan seperti sunnah-sunnah Nabi. Berapa banyak sunnah Nabi ditinggalkan oleh kaum muslimin wara'a zuhurihim, di belakang punggungnya. Berapa banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi di masa kita. Tapi sayang mereka tidak sekedar meninggalkan sunnah Nabi, bahkan bercemooh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang belum mampu menegakkan sunnah Nabi seutuhnya, tetaplah cintai sunnah itu dan minta kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita tetap mencintainya dan agar Allah bimbing kita mudah untuk melakukannya. Jangan sampai ketika kita tidak mampu menegakkan sunnah itu, lalu kita merendahkan sunnah, menertawakan orang yang menegakkan sunnah, menertawakan orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat Islam melakukan perbuatan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin. Tidak mampu menegakkan sunnah Nabi, kemudian mencemooh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan orang-orang yang menegakkan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang muslim, seorang muslimah mencintai apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu ucapannya
agar Allah menjadikan keimanan itu sesuatu yang dihiasi di dalam hatinya. Ya Allah, jadikan keimanan menghiasi hati-hati kami ya Allah. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinhu fi qulubina. Hiasilah keimanan itu di dalam sanubari, di dalam lubuk hati kami ya Allah. Walaupun mungkin kita belum sanggup sampai kepada tahap kesempurnaan iman, menegakkan kewajiban, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita selaku orang-orang yang beriman teruslah belajar untuk mencintai kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah Azza wa Jalla, kewajiban-kewajiban yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lambat laun Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban atau mengamalkan apapun yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit dari tausiah yang kita sampaikan di siang hari bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.